datang, selamat bergabung, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Ini merupakan bagian dari tugas aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Oleh karena itu, saya meminta kesediaan kita semua agar bisa mendengarkan sosialisasi ini dengan penuh hikmat. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk boleh bertemu. Baik, kita lanjut pada pembahasan kita hari ini tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini ada 5 bagian. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol. Dalam hal ini posisi kontrol guru. Yang keempat, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran kita pada zaman sekarang menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa kita harus menerapkan paradigma pembelajaran baru. Saya sedikit bertanya, menurut Bapak Ibu guru, pembelajaran paradigma baru yang dipahami itu kira-kira yang bagaimana? Yang bisa acungkan tangan untuk menjawab. Ya, silakan. Mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Adrianus Lasarusios, Espil. Mengenai paradigma baru, kita tahu bahwa dengan adanya pergantian kurikulum, mulai dari CBSA, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Dari 4 kurikulum ini ada pergeseran. Pergeserannya pertama, CBSA, siswa yang berperanan penting dalam satu kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, pada KTSP, guru sebagai yang utama. Dan kita melihat hal ini, paradigma baru yang nampak itu adalah berpusat pada kreativitas siswa. Dan ini lebih memungkinkan suatu kegiatan pembelajaran berjalan normal. Guru sebagai motivator yang mencari informasi tentang satu kegiatan pembelajaran adalah siswa. Dan yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus. Siswa lebih berperan aktif. Terima kasih, Ibu. Baik. Menurut Bapak Adri mengatakan bahwa ada beberapa perubahan kurikulum dari CBSA, KTSP, K13 lalu datang lagi ke kurikulum Merdeka. Ya, baik. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, ia menerapkan kembali kurikulum yang lama. Jadi siswa itu sebagai pusat pembelajaran atau student center, sedangkan guru hanya sebagai motivator atau fasilitator, sehingga pembelajaran yang kita rancang bisa menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, kita lanjut. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Tugas guru adalah mengontrol murid. Jadi kita mengontrol pembelajaran yang ada di dalam kelas sehingga lebih terarah. Pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik.
Yang berikut penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tugas guru bukan hanya mengontrol saja, tetapi harus memberikan penguatan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kritik yang kita buat untuk peserta didik setidaknya bisa membangun rasa dalam diri sehingga ia boleh terus berkembang. Jangan sampai kritik yang kita buat menjadi beban bagi peserta didik. Lalu yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini orang tua. Orang tua di rumah juga punya peranan untuk mendampingi siswa dalam mempersiapkan pembelajaran. Tidak selamanya harus guru. Yang berikut, disiplin positif. Ya, disiplin positif yang mau kita lihat di sini, yang pertama, cara penerapan atau mengajarkan anak itu agar ke depan peserta didik atau anak didik yang kita harapkan bisa bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri. Yang ketiga, membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dipaksakan. Jadi ketiga item yang ada ini merupakan motivasi eksternal. Ini motivasi eksternal yang perlu kita tahu. Lalu datang lagi ada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan harus tumbuh dan melekat pada peserta didik. Yang pertama itu kejujuran. Yang kedua ada keadilan, empati atau perasaan, rasa. Lalu ada kesederhanaan, kepedulian, toleransi, peduli lingkungan, dan kreatif. Beberapa nilai kebajikan ini harus benar-benar diterapkan dalam diri peserta didik. Yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan, baik fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar yang perlu kita tahu di sini untuk bertahan hidup, yang pastinya kita harus makan dan minum untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua itu penguasaan. Penguasaan yang ketiga, selain bertahan hidup, penguasaan, kita juga perlu untuk merasakan kesenangan atau kebahagiaan. Yang berikutnya lagi ada kebebasan, kita tidak terikat. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa untuk bisa diterima. Jadi tujuan hidup itu bukan hanya kita mau makan atau rasa senang, tapi kita harus rasa bebas dan menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama. Ya, yang berikut lagi ada motivasi perilaku manusia. Beberapa cirinya itu antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang berikut mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang berikut yang ketiga menjadi orang yang diinginkan atau dihargai diri sendiri. Ya. Ketiga bagian yang tadi kita bahas atau kita lihat bersama ini merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Lalu datang lagi
lagi motivasi dari diri, dari dalam atau motivasi internal itu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam hal ini kita harus menghindari hukuman, pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan sehingga meminimalisir motivasi eksternal tadi dalam diri murid. Ya, Bapak Ibu guru, di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Ya, Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kepada kita untuk guru itu tidak boleh menjadi penghukum. Kita tidak boleh menghukum siswa. Kalau kita menghukum siswa, maka pribadinya akan perkembangannya semakin kerdil. Dia bukan bertambah, bertumbuh, tapi akan semakin kerdil. Rasa percaya dirinya akan kurang. Yang berikut ada pembuat rasa bersalah. Kita tidak boleh membuat siswa itu dia merasa bersalah sehingga ia terbeban dengan pembelajaran yang dilakukan saat kita bersama-sama di dalam kelas. Yang berikut, guru harus menjadi teman atau sahabat. Kita harus menciptakan suasana yang baik sehingga hubungan atau relasi di dalam pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikut, yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang tadi kita bilang guru sebagai fasilitator dan motivator. Jadi guru hanya memantau proses pembelajaran. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Baik Bapak Ibu guru, di sini ada beberapa contoh dari 5 posisi kontrol guru. Kita bisa lihat tadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Mungkin kadang kita menggunakan kalimat patuhi aturan saya atau awas kamu. Ya, kalimat ini akan membuat siswa merasa terganggu. Ungkapan-ungkapan ini sebaiknya tidak boleh kita gunakan karena ini istilahnya menghukum peserta didik. Lalu kalau ada siswa yang berbuat salah, kita sering kamu ini selalu saja salah. Maka kalimat yang muncul ini membuat siswa merasa dihukum. Jadi ini ciri-ciri guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh yang berikut, selalu pasti selalu yang terakhir. Ya, jadi beberapa ungkapan ini harus kita hindari sebagai guru. Tidak boleh kita gunakan kalimat seperti ini. Lalu yang posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang kita anak kalau tidak kerja tugas, kita panggil datang di ruangan guru, kita kasih reaksi, ibu ini kecewa sekali. Karena materi ini mudah tapi kamu ini tidak bisa kerja. Sangat kecewa. Ini kita buat siswa juga merasa bersalah. Jadi kalimat-kalimat yang ini harus kita hindari. Kadang berapa kali saya harus bilang, atau berapa kali Bapak harus bilang. Setiap tugas yang dikasih harus diselesaikan. Jadi kita harus hindari atau mulai dari sekarang kita harus membuat komitmen, hentikan semua pernyataan itu kepada siswa. Lalu posisi kontrol yang ketiga, teman. Untuk posisi kontrol yang ketiga ini, mungkin menurut kita, kalau kita terlalu rayu anak juga, anak ini tidak bisa ikut kemauan kita. Mau pakai kekerasan juga tidak bisa. Kadang kita juga bingung mau buat bagaimana supaya siswa ini bisa mengikuti perintah atau aturan saya. Ini ada beberapa contoh kalimat yang digunakan. Lalu yang keempat, pemantau.
Posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturan apa? Peraturannya apa? Kadang kita tanya ke siswa. Peraturannya apa sehingga kau bisa datang terlambat? Masih ingat konsekuensinya? Ini kita menjalankan posisi sebagai pemantau. Lalu yang berikut yang terakhir itu manajer. Manajer. Contoh kalimat yang kita gunakan, apa yang kita yakini, kita kembali melihat pada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan peserta didik. Lalu yang berikut, kita tanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Nah, nada atau kalimat yang kita gunakan ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, sebaiknya dan seharusnya kita menggunakan posisi yang terakhir, manajer, sehingga kita tidak salah langkah atau salah mengambil keputusan yang berakibat fatal bagi diri siswa. Jadi zaman sekarang guru ini ditantang untuk bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, lalu bagaimana cara untuk menghadapi peserta didik yang dengan latar belakang sikap yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai guru, kita sebaiknya menerapkan cara berpikir yang lambat. Bukan berarti karena kita pikirannya sudah tua, jadi kita pikir lama. Tidak. Tujuannya agar keputusan yang kita ambil itu tidak mengorbankan siapa-siapa. Ya, di sini ada kuis, mungkin bisa kita lihat bersama dan kembali melihat pada 5 posisi kontrol guru yang tadi dijelaskan. Ya, contoh pernyataan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini cocok dengan posisi kontrol guru yang mana? Menurut Bapak Ibu guru. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersama. Yang berikut, patuhi aturan saya atau awas kamu. Ini posisi kontrol yang bagaimana? Satu, penghukum. Penghukum. Baik, yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kelima, manajer. 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 Ya, manajer. Manajer. Iya. Yang keempat, ayolah bantu ibu atau bantu bapak. Ini posisi kontrol yang mana? Ketiga, teman. Ya, teman, sebagai teman. Lalu yang terakhir, apa yang telah kamu lakukan atau apa yang telah kamu yakini? Keempat, Teman. Baik, Bapak Ibu guru mungkin sudah memahami bagaimana kita harus menjalankan posisi kontrol guru yang baik dan benar. Setidaknya ke depan, mulai dari sekarang, kita harus menerapkan posisi kontrol guru yang baik sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah. Yang berikut ada keyakinan kelas. Ya, satu pertanyaan untuk kita. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, Bapak Atri lagi. kalau sesuai dengan terima kasih Ibu. Kalau sesuai dengan
penjelasan awal dari tadi bahwa kita harus menciptakan iklim yang kondisif, menyenangkan, terutama bagi peserta didik. Yang telah dijelaskan oleh Bapak Adri, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu sifatnya mengikat. Ya, keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama dengan siswa atau murid saat berada di kelas. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dibuat bersama kepala sekolah, bapak ibu guru. Perbedaannya ada di situ. Keyakinan kelas dengan siswa, peraturan kelas pimpinan dengan rekan guru. Baik. Yang berikut ada yang namanya segitiga restitusi. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang perlu kita lihat dan kita pahami sehingga cara penanganan kasus atau persoalan yang ada di sekolah jangan dibuat untuk menjadi sulit. Ya. Berikut ini ada ciri-ciri segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu yang pertama ketika ada siswa yang membuat kesalahan, dalam hal ini tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, bolos, kita tidak langsung memanggil untuk memberikan hukuman. Kita harus validasi dulu. Dalam hal validasi kita harus telusuri dulu akar permasalahannya di mana. Kenapa siswa ini datang terlambat? Tentu saja ia juga punya alasan atau kebutuhan sendiri. Saya datang terlambat karena ada kendala dalam perjalanan. Jangan saat siswa mengatakan bahwa datang terlambat karena ban motor picu atau bensin habis, kita langsung meluapkan amarah atau emosi kepada siswa, lalu menyuruh untuk berdiri di bawah tiang bendera sambil hormat atau pilih kotoran. Itu tidak bisa. Kita harus telusuri dulu. Kalau memang ada kendala di perjalanan, berarti kita harus memberikan solusi sehingga ke depan itu tidak terulang lagi. Jangan kita langsung memberikan hukuman, karena hukuman itu akan membuat pribadi murid itu menjadi kerdil, tidak akan berkembang. Ya, ini yang ditekankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kabarnya ini? Sehat? Tuhan sehat juga. Kamu tahu mengapa ibu panggil kamu ke sini? Ya, berkaitan dengan tugas ibu. Ya, benar. Tapi kan kemarin kamu masuk kan? Ya, ibu masuk, tapi ini tidak mengumpulkan tugas. Ini semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Ina. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya bawa ke kantin untuk sarapan pagi ibu, karena terlalu lama jadi tidak sempat mengumpulkan tugas ibu. Baik, ibu bisa memaklumi alasan kamu. Sekarang ibu tanya, tidak mengumpulkan tugas yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah ibu. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak ibu, saya minta maaf. Lain kali saya akan mengerjakan tugas. Masih ingat keyakinan kelas itu? Masih ibu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum ibu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab ibu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya ibu, pertama ingat minta maaf saya tidak mengumpulkan tugas. Kedua, ingat tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Ina dan akan saya kumpulkan besok. Baik, ibu apresiasi untuk tanggung jawab.
Delviana Kolosalem, biasa disapa Delvi, dari kelas 10 IPA. Saya dari SMA Negeri Nemuti Timur. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Teddy Silap, biasa disapa Teddy. Saya dari kelas 10 IPA, SMA Negeri Nemuti Timur. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Priska Lopis, biasa disapa Rizka. Saya dari kelas 10 IPA dan dari SMA Negeri Nemuti Timur. Sekian dan terima kasih. Ya, penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Kerjasama dan kolaborasi. Jujur dan bertanggung jawab. Untuk saling menghargai.